Ya, hari ini kita mau ngomongin soal awareness. Hal yang paling sering dikait-kaitkan dengan brand dan seringkali dianggap sebagai hal yang paling penting ketika kita ngebangun brand. Awareness ini paling sering banget diomongin gitu ya. Kalau teman-teman jagain brand, terus habis itu measure brand health track gitu ya. Salah satu komponen yang paling atas adalah awarenessnya gimana sih gitu loh. Ketika kita bikin iklan, yang pertama ditanyain adalah awarenessnya gimana sih, ingat apa enggak iklannya, ingat nggak sama brandnya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi karena itu makanya awareness jadi seolah-olah dikejar-kejar dan satu-satunya gitu. Padahal apakah cuma awareness yang paling penting? Kayaknya enggak gitu ya. Cuma masuk akal juga kalau mereka mikir gitu, karena mereka mikirnya gimana mau beli kalau tahu aja enggak gitu kan. Jadi makanya harus tahu dulu baru syukur-syukur habis itu beli. Kalau kita mau ngomongin soal awareness, kenapa brand awareness itu penting dan bagaimana awareness itu bekerja, kita harus mikir tentang gimana sih manusia berpikir. Nah, balik lagi saya selalu ngomong gitu kan di buku saya Brand and Brand. Anyway, kalau nanti masih soal awareness mau tahu lebih banyak bisa baca buku itu. Tapi manusia itu selalu punya program dasar yang sama, siapapun, apapun usianya, sukunya dan lain sebagainya, yaitu tentang survival, seek pleasure sama avoid pain. Jadi selalu tentang cari kesenangan atau menghindari hal-hal yang menyakitkan gitu. Nah, ketika kita beli barang, kalau barang jelek, kalau barangnya nggak sesuai sama yang kita mau, kalau harganya mahal itu pain. Terus abis itu ketika barangnya bagus itu pleasure. Jadi awareness pun masuknya juga di sana gitu loh. Jadi kita berusaha menilai ini kira-kira barangnya bagus apa enggak ya gitu kan. Dan cara menilainya kadang-kadang kita nggak punya segala macam informasinya gitu kan. Ini barang bagus apa enggak, mereknya dan lain sebagainya kita bisa aja nggak tahu. That's why makanya ketika kita tahu, kita jadi ngerasa oh ada sesuatu yang kita bisa ukur gitu ya. Nah problemnya adalah ketika ada beberapa pilihan gitu loh, terus cuma satu, anggaplah ada tiga pilihan terus cuma satu gitu kan yang brandnya dikenal gitu kan. Nah kita akan pilih ini apa enggak? Nah tergantung. Tapi kalau pada umumnya kita akan memilih barang yang lebih punya rasa aman kalau barangnya kita tahu, entah brandnya terdengar, entah pernah lihat iklannya, entah pernah dengar di mana dan lain sebagainya gitu kan. Kita memang mengartikan sesuatu yang kita kenal itu sebagai sesuatu yang aman gitu kan. Maka dari itu ketika kita masuk ke tempat baru ya, mau ke rumah baru, ke kantor baru, ke sekolah baru, ke mall baru gitu ya, yang pertama kita lakukan kan adalah kita meneropong, lihat ke atas gitu kan. Ini ada apa ya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga mekanisme kita untuk cari tahu apa sih yang dikenalin, apa yang udah kita tahu, yang habis itu bisa kita gunakan untuk menilai ini tempat apa, ini aman apa enggak, ini bahaya apa enggak, ada hal yang perlu saya lihat saya aware apa enggak dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu ketika kita ketemu orang baru juga sama gitu kan, kita berusaha untuk cari tahu sesuatu yang kita tahu gitu kan. Bisa aja ketika kita baru kenalan terus habis itu saya tahu tuh sekolahnya, kamu sekolahnya dulu deket rumah saya kan. Nah terus tiba-tiba kita jadi lebih cair, kita tahu bekas bosnya dia yang lama, kita tahu temennya, kita kenal saudaranya walaupun bukan dia, semua tadi itu kan bukan dia kan. Kita tahu sekolahnya bukan tentang dianya gitu kan, dan kita nggak berubah langsung sama dia. Tapi ketika dia bersekolah di dekat rumah kita jadi tiba-tiba punya koneksi lebih dekat. Ketika dia bosnya dia itu kita kenal gitu ya, kita jadi punya koneksi, seolah-olah jadi lebih dekat dibanding kita nggak ada yang bisa disambung-sambungin. Kita kenal sama omnya gitu ya, atau sama sepupunya, itu juga tiba-tiba terus kita bisa jadi kedekatan dan lain sebagainya. Jadi memang itu tadi. Jadi memang kita selalu berusaha untuk cari pegangan terhadap apa yang kita kira-kira bisa ambil supaya kita bisa menilai gitu kan. Nah kalau tujuannya sebenarnya ketika kita tahu sesuatu tentang ini, kita jadi punya ketenangan karena kalau ada apa-apa saya bisa ngadu gitu ya. Apalagi ketika yang kita tahu itu misalnya sepupunya atau bosnya atau siapanya gitu ya, kita tahu memang persepsinya bagus gitu, sehingga kita juga jadi ngerasa aman gitu. Nah awareness juga bikin persepsi positif gitu ya. Banyak orang atau nggak sedikit orang lah ya yang berpikir bahwa kita berpikir bego-begoan aja deh gitu kan. Kita mikir kalau beli barangnya
terkenal masa iya jelek gitu kan, barang terkenal nggak mungkin jelek lah, karena terkenal itu perlu proses untuk jadi terkenal, entah dia punya uang untuk mendominasi media, entah dia banyak dipakai, entah dia paling laku atau segala macam. Padahal itu cuma persepsi. Tapi itu tadi orang malas mikir sebenarnya. Jadi kita berusaha nyambungin. Kalau dia terkenal nggak mungkin dia jelek, karena ini perlu waktu dan lain sebagainya. Dia terkenal terus habis itu jelek, nggak mungkin dia masih terkenal, pasti dia udah dijatuhin orang, udah pasti di komplain dan lain sebagainya gitu kan. Jadi suka nggak suka, kita suka nyambungin dan terus habis itu bikin kita jadi tenang gitu, karena balik lagi tadi kita berusaha untuk seek pleasure gitu kan, atau avoid pain minimal gitu. Jadi hal-hal kayak gini bisa kasih kita petunjuk. Nah, beli barang-barang yang terkenal juga atau brand-brand yang lebih dikenal itu juga menghindari kita dari malu gitu loh. Jadi kalau kita memutuskan beli barang brandnya tidak dikenal terus salah, malu, karena orang akan bilang ya lu gimana, orang ada pilihan yang lebih dikenal kok lu malah pilih yang begitu. Tapi kalau awarenessnya udah tinggi terus habis itu salah, kita ngerasanya oh ya udah, kalau salah juga bukan saya salah sendiri, salahnya rame-rame. Jadi ada hal-hal seperti itu yang memang mempengaruhi gitu. Nah, permasalahannya adalah awareness ini memang bukan satu-satunya gitu, walaupun di mana-mana kalau ngomongin brand selalu ditempelin sama awarenessnya gimana dan sebagainya, iklan juga. Nah, kalau kita lihat ada kita lagi mau cari satu barang lah ya gitu ya. Terus ada begitu ke toko ada 3 pilihan brand gitu kan. Yang 2 ini brandnya kita nggak kenal, yang 1 ini brandnya kita kenal. Tapi brand yang dikenal tampilannya kok ternyata begini-gini aja ya. Brandnya sih saya tahu, tapi begitu di compare sama 2 ini saya nggak kenal, tapi secara tampilan, packaging, kemasan, build quality, semuanya materialnya kok lebih bagus gitu loh. Nah, kita jadi dissonance, ada aduh nih yang diambil ini apa itu gitu ya. Nah, ini yang menarik. Jadi banyak situasi ketika kita beli barang kita nggak tahu, yang tadi saya bilang nggak punya informasi komplit, sehingga kita berusaha compare dari apa yang kita tahu. Salah satunya awareness. Tapi selain awareness kita juga menilai dari physical gitu kan, penampilan physical cues-nya gimana nih, bagus apa nggak segala macam. Kalau ini bagus walaupun ini terkenal masih bisa disaingi juga, itu satu. Nah terus kita juga berpikir balik lagi tadi, kalau tadi beli barang yang nggak terkenal, brand nggak terkenal terus habis itu salah, kan malu gitu ya. Nah tapi kalau beli brand yang kita nggak kenal tapi tampilannya udah bagus banget gitu, kita misalnya mau milih, harusnya milih gitu ya, sehingga kita tuh habis itu milihnya yang brand yang terkenal. Jadi instead of memilih barang yang tampilannya bagus walaupun kita nggak kenal, kita memilih yang lebih dikenal padahal tampilannya nggak meyakinkan, terus salah. Kita juga punya pressure, malu nanti kalau salah dibego-begoin, dibilang ya lu gimana, orang udah jelas-jelas kelihatan tampilan yang ini lebih bagus, yang ini enggak, kenapa lu pilih yang enggak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi kita memang selalu nggak bisa lepas juga dari sosial ketika ngomong awareness, social pressure bermain di sana, sehingga mempengaruhi bagaimana kita memilih gitu. Nah harus yang harus hati-hati makanya tadi gitu kan. Jadi dikenal itu penting, tapi dikenal itu bukan satu-satunya gitu kan. Ada penampilan, ada persepsi yang bisa dibangun di luar dengan menjadi dikenal gitu kan. That's why makanya ada beberapa politisi, pengacara yang modal cari sensasi gitu ya, karena cari sensasi itu adalah cara untuk diingat gitu, karena otak kita kan selalu ingat sesuatu yang beda gitu kan. Nah mereka membangun ini apa relevan? Nah itu harus dipertanyakan gitu kan, tergantung brand kita juga. Kalau kita mau cari sensasi, relevan nggak? Ada brand-brand yang memang harus bangun harus bangun image, harus bangun persepsi bahwa ini terpercaya gitu. Jadi bikin sensasi itu mungkin bukan sesuatu yang tepat gitu kan. Jadi nggak bisa bikin yang asal-asal witty. Kalau zaman anak sekarang ngomongnya soal witty gitu, witty, lucu dan lain sebagainya itu nggak bisa gitu kan. Kita harus lihat lagi brandnya itu brand seperti apa gitu loh, yang mau dibangun. Terus ada lagi yang asal bikin receh, jok-jok yang norak-norak gitu, yang penting rame di awal gitu, tapi brandnya nyasar market itu apa enggak? Sebenarnya enggak. Jadi jadi kontradiktif gitu kan. Nah lebih parah lagi, bahkan nggak cuma witty, nggak cuma receh, nggak cuma apa, tapi kadang-kadang witty, besoknya receh, besoknya horor-hororan nggak jelas, besoknya sedih-sedihan gitu kan. Nah sehingga otak audiensnya juga kebingungan nih, saya akan nyimpen ini sebagai apa gitu. Jadi penting untuk kita diingat, tapi penting juga untuk kita diingatnya itu sebagai apa gitu. Bukan cuma sekedar diingat gitu, tapi diingatnya tuh harus punya meaning gitu kan. Sehingga
jangan sampai nanti malah kalau ekstrim satunya lagi, jangan sampai kita diingetnya apa, jangan pilih ini ya, kalau yang ini mah hancur lah misalnya gitu kan. Nah tips untuk brand yang nggak punya uang, nggak punya resource-nya untuk membangun awareness yang instan dalam waktu dekat, itu adalah ya menampilkan segala sesuatu, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa meningkatkan kredibilitas, persepsi gitu ya. Logo, kemasan, iklan, message gitu kan, outletnya dibikin wah sehingga ini sih nggak terkenal tapi masa iya kayak begini jelek sih. Itu yang harus dicari gitu. Sementara sebaliknya mereka yang punya uangnya untuk membeli awareness ini dalam waktu singkat, itu juga harus clear mau bikin apa. Jadi nggak bisa lagi sekedar udah bikin yang terkenal aja, pokoknya pakai artis yang top diborong rame, bikin iklan yang receh supaya habis itu diomongin segala macam gitu ya. Tapi terus habis itu nggak nyambung sama brandnya gitu. Jadi terkenal itu nggak cukup gitu. Kita butuh untuk ngebangun sesuatu yang juga punya arti, sehingga ketika kita dijerin sama brand lain yang punya tampilan lain, kita juga bisa bersaing gitu.